Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 30 November 2021. Pesta Santo Andreas Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 4, ayat 18 sampai 22. Saudaraku yang terkasih, Matius dalam tulisan Injilnya hari ini bercerita tentang panggilan Yesus pada murid-murid pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Atas ajakan Yesus, mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Bagi saya kisah ini menarik. Dua bersaudara ini berani meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Atas ajakan Yesus, mereka berani melepaskan semuanya. Yang menariknya adalah mereka tidak bertanya mau kemana dan untuk apa serta dengan siapa, tapi berdiri dan mengikuti Yesus. Pada saat Simon dan Andreas telah meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus, bagi saya ada sikap yang mengagumkan, berani meninggalkan semuanya dan pergi mengikuti Yesus. Mereka tidak banyak berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan, akan seperti apa hidup mereka, masa depan mereka, tapi mereka pergi, meninggalkan semuanya dan pergi mengikuti Yesus. Sikap inilah yang menunjukkan sikap yang percaya betul akan panggilan Tuhan. Saudaraku terkasih, pada saat merenungkan perikop ini, ada sesuatu yang menarik bagi saya. Bahwa sikap Simon Petrus dan saudaranya Andreas memberi inspirasi untuk kami para imam, biarawan, biarawati. Pada saat kami dipanggil untuk mengikuti Tuhan, menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan, biarawati, sikap yang ditunjukkan oleh para rasul pertama ini hendaknya menjadi sikap kami semua. Artinya bahwa pada saat kita dipanggil dan kita menjawab ya panggilan itu, menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan dan percaya penuh bahwa Tuhan punya cara yang terindah untuk mengutus dan mendampingi. Maka kalau ada orang yang memiliki banyak alasan karena ini, karena itu, perlu belajar lagi pada kisah-kisah para rasul ini. Bahwa mereka berani meninggalkan semuanya karena mereka percaya akan kebaikan Tuhan yang memanggil itu. Sikap lepas bebas itu menjadi sesuatu yang penting. Dan saya mencoba menghidupi dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Saya ingin supaya menghidupi cara hidup itu. Bila ditugaskan, bila diutus, harus pergi untuk perutusan itu. Yang kedua, saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Sebagai awam, kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan sukacita Tuhan. Tidak hanya kami para imam, biarawan, biarawati, kita semua dengan baptisan kita dipanggil untuk mewartakan Tuhan. Dengan pekerjaan kita, profesi kita, status kita masing-masing. Yang paling penting adalah panggilan itu dihidupi oleh kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dikala kita diutus di tempat kerja kita, dikala kita diutus untuk menjalankan segala aktivitas kita, di sanalah medan pelayanan kita. Kita ingin melayani dengan cara Yesus.
yakni ketulusan, sukacita, kejujuran, keadilan, dan itulah panggilan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka marilah saudaraku yang terkasih, dengan profesi apapun yang kita jalani, yang kita terima, dimanapun kita berada, tugas kita adalah tetap memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah takut. Sebab Dia yang memanggil adalah Dia yang setia untuk menemani dan menyertai kita. Maka saudaraku terkasih, saya tetap berharap kepada kita semua untuk lepas bebas menanggapi panggilan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di masa Advent ini kita diingatkan untuk berani meninggalkan masa suram kita, meninggalkan sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan dan membangun sikap hati yang baru. Mendekatkan diri dengan Tuhan, merajut tali kasih dengan Tuhan, dan semoga itu berbuah dalam sikap dan cara hidup kita kepada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.